Baik, pada bagian yang kedua ini dari pengertian pewirausaha, ini akan saya sampaikan tipe-tipe wirausahawan. Tipe wirausaha ada 4, yaitu wirausahawan bisnis. Lalu yang kedua adalah creative entrepreneur, yang ketiga adalah technopreneur, dan yang keempat adalah social entrepreneur. Bagaimana dan apa masing-masing penjelasan dari tipe-tipe wirausaha itu? Yang pertama, wirausahawan bisnis, yaitu wirausahaan yang merupakan tipe mendasar dari seorang wirausahawan di bidang produksi dan jasa. Jadi ini adalah tipe seseorang yang memulai merangkak dan memulai menjadi wirausaha. Lalu ada perbedaan antara pebisnis dan wirausahawan yang bisnis, jadi pengusaha biasa dengan pewirausaha, ada perbedaan. Nah, ini adalah perbedaannya. Pebisnis dan pewirausaha, mereka sama-sama memiliki sebuah usaha, ya sama. Pebisnis memiliki sebuah usaha dan pewirausaha memiliki sebuah usaha. Pebisnis biasanya berorientasi pada laba, sedangkan pewirausaha adalah berorientasi pelanggan. Kira-kira kalau saya tanya, orang yang berorientasi pada keuntungan dan orang yang berorientasi pada pelanggan, siapa yang lebih eksis pada kedepannya? Silakan Anda jawab. Ya, tentunya siapa yang berorientasi pada pelanggan, dia akan lebih eksis daripada orientasi yang lain. Lalu pebisnis biasanya bermain aman-aman saja. Kalau pewirausaha itu tegas dan ambisius, tidak macam-macam dia tidak gampang marah, dia tidak banyak berkata keras, tapi dia tegas. Lalu pebisnis mendapatkan usaha dari membeli donasi atau warisan, sedangkan pewirausaha itu menciptakan idenya sendiri dan mengubahnya menjadi bisnis. Lalu pebisnis umumnya mengikuti pola yang sudah umum, sedangkan pewirausaha adalah seorang inovator. Dia suka mengembangkan sesuatu sehingga memiliki nilai tambah dan dia bisa jual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pebisnis bekerja untuk perusahaan, sedangkan pewirausaha, perusahaan bekerja untuknya. Memang pewirausaha pada awal usahanya dia selalu melakukan suatu pekerjaan yang kerja keras, karena semuanya dia pikir sendiri, mulai masalah HRD, masalah finance, masalah sales, masalah produksi, masalah QC, dan lain-lain itu dia pikir sendiri. Dia berusaha dengan sekuat tenaga dan sekuat pikirannya bagaimana usahanya ini bisa jalan. Namun setelah perusahaan ini jalan, maka perusahaan akan bekerja untuknya. Pebisnis biasanya tak punya waktu untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai, tapi pewirausaha itu bisa berbagi cukup waktu dengan keluarga dan yang dicintainya. Pebisnis biasanya stres dan tidak bisa tidur di waktu malam, sedangkan pewirausaha itu selalu gembira dan antusias. Nah, inilah perbedaan antara pebisnis dan pewirausaha. Pebisnis merekrut orang untuk turut andil dalam menghasilkan laba. Tapi kalau pewirausaha merekrut orang untuk membuat hidup mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada fungsi-fungsi sosial di sini. Tidak sekedar mereka dipekerjakan lalu dibuang kalau sudah selesai kebutuhannya, tidak. Tapi bagaimana membuat orang lain itu semakin bermanfaat dan mereka semakin bisa untuk menikmati hidup yang lebih baik. Pebisnis biasanya melakukan pengelakan pajak dengan cara-cara ilegal, yaitu tax evasion, agar tak harus membayar pajak dan meningkatkan laba. Mereka nggak malu untuk menipu, nggak malu untuk mencuri-curi kesempatan di mana ada peluang lowong. Mereka mencuri nilai-nilai pajak, tapi pewirausaha melakukan penghindaran pajak dengan cara yang cantik, dengan tax avoidance, agar tidak selalu membayar dan laba semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan
pajak masukan, pajak keluaran, sehingga dia hanya membayar selisihnya ke kantor pajak. Nah, ini contoh bagaimana seorang pebisnis dan seorang pewirausaha. Kalau pebisnis, dia dapat proyek dengan angka yang tertentu, lalu dia berorientasi pada laba yang sebanyak-banyaknya, agar supaya labanya banyak dia mengurangi kualitasnya. Sedangkan pewirausahaan adalah peduli akan siapa yang akan menempati gedung itu, sehingga dia akan menjaga kualitas dengan laba yang secukupnya. Nah, ini adalah contoh konkret antara perbedaan pebisnis dan pewirausaha. Lalu yang kedua yaitu kreatif entrepreneur. Ya, di sini John Hawkins mendefinisikan bahwa kreatif entrepreneur adalah orang-orang yang menggunakan kreativitasnya untuk memunculkan kekayaan dalam diri mereka sendiri. Contoh yaitu orang yang bergerak di bidang pembuatan film, di bidang penerbitan buku, di bidang musik, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh pengusaha di bidang kreatif entrepreneur. Biasanya ini orang-orang yang bergerak di bidang seni, atau dia senang menulis, dia membuat hasil-hasil seni dan hasil menulisnya itu menjadi suatu karya yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak. Lalu ketiga adalah teknopreneur. Di sini pewirausaha yang menghasilkan kekayaan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang pesat berkembang. Nah, ini biasa dipakai oleh para mahasiswa, ya, baik dari prodi-prodi informatika maupun prodi-prodi yang lain, ya, memanfaatkan Facebook, bisnis online, multimedia, software, lain-lain untuk dia menjual produk-produknya, sehingga produk-produknya itu bisa laku dengan keras dan bisa menghasilkan laba, keuntungan yang semestinya, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk dan dilarang oleh agama. Lalu yang keempat adalah social entrepreneur. Social entrepreneur adalah seorang pewirausaha yang bergerak di bidang usaha untuk perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, ini salah satu contoh. Beliau Muhammad Yunus dari Bangladesh yang pernah meraih hadiah Nobel karena dia bisa memberdayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia melihat ketika itu di Bangladesh, ketika jam-jam kerja banyak sekali ibu-ibu yang melakukan kegiatan yang tidak manfaat. Nah, oleh dia, ibu-ibu itu diberi modal yang tidak menggunakan bunga, sehingga menjadi ringan. Ibu-ibu dipinjami tanpa bunga, dan dari pinjaman itu mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk melaksanakan usaha dan bisa mengangkat derajat kehidupan mereka, dan ini berkembang ke seluruh Bangladesh dan sukses. Hal ini bisa membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demikian untuk pengertian wirausaha pada bagian yang kedua. Kita lanjutkan lagi pada bagian yang ketiga. Terima kasih.